Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, selamat berjumpa dengan saya, Ibu Waris Hidayati, akan belajar bersama kalian dalam mata pelajaran IPA. Pada kegiatan belajar IPA kali ini, kita akan membahas materi sistem ekskresi pada manusia. Mengapa kita mengeluarkan keringat pada saat melakukan aktivitas seperti berolahraga dan juga berada di tempat panas? Nah, setiap hari di dalam tubuh kita terjadi aktivitas metabolisme. Aktivitas metabolisme menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh karena bisa dapat menjadi racun bagi tubuh. Zat sisa tersebut berupa urin, karbon dioksida, keringat, dan uap air. Zat sisa tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tertentu. Apakah organ-organ tersebut? Kita temukan jawabannya pada materi ini. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ yang berperan dalam menyusun sistem ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal terletak di rongga perut yang berjumlah sepasang yang memiliki panjang sekitar 10 cm, berwarna merah keunguan. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk urin. Kandungan urin yaitu air, urea, dan garam mineral. Berikut, silahkan disimak tampilan gambar berikut tentang irisan melintang struktur dalam ginjal dan struktur nefron. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Di dalam struktur nefron terdapat glomerulus, kapsula Bowman, dan tubulus. Di dalam proses pembentukan urin melalui 3 tahapan. Kita saksikan bersama tayangan video proses pembentukan urin. Tahap filtrasi, darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri ginjal. Cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri dan masuk ke dalam badan Malpighi. Plasma darah dan zat yang terlarut di dalamnya disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi. Hasil saringan dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut sebagai urin primer. Dalam urin primer masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Proses reabsorpsi. Urin primer masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, ion, dan air diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna tersebut dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Hasil reabsorpsi berupa urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Proses augmentasi. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal. Beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatinin ditambahkan ke dalam urin sekunder sehingga tubuh terbebas dari zat-zat berbahaya. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan berbagai zat tersebut disebut urin sesungguhnya. Urin disalurkan melalui tubulus kolektivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Pada proses pengeluaran urin, apabila kandung kemih penuh dengan urin, dinding kantung kemih akan tertekan, sehingga
Dinding otot kandung kemih meregang sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Fungsi ginjal adalah mengeluarkan sisa-sisa produk metabolisme dari tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, mengaktifkan vitamin D, mengatur tekanan darah, menyaring darah 120 sampai 150 darah liter per hari, dan memproduksi sel darah merah. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk keringat. Bagian-bagian dari kulit adalah epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, bagaimanakah proses pengeluaran keringat? Kelenjar keringat menyerap cairan jaringan dari kapiler darah. Cairan tersebut berupa air, larutan garam, dan urea. Cairan tersebut keluar dalam bentuk keringat dan keluar melalui saluran jaringan keringat dan pori-pori tubuh. Pengeluaran keringat sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, makanan, dan aktivitas. Fungsi kulit antara lain melindungi tubuh terhadap gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh, menerima rangsang, dan serta mengurangi kehilangan air. Paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada yang berjumlah sepasang. Paru-paru mengeluarkan zat berupa karbon dioksida dan uap air dari hasil proses pernafasan. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat di dalam tubuh. Pada tubuh, hati mempunyai berat mencapai 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu. Hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut sebagai detoksifikasi. Fungsi hati sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun, serta tempat pembuatan vitamin A dari provitamin A. Nah, demikian pembelajaran IPA kali ini, semoga dapat membawa manfaat untuk semua. Tetap semangat belajar dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.